Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat, daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita ambil waktu 5 menit untuk merenungkan firman pembacaan saat ini. Setelah itu, seperti yang biasa kita lakukan, kita akan sharing satu sama lain bila mana ada rema yang diterima. Saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Kiranya suara saya jelas ya. Ya. Entah kenapa ya, karena kita belajar dalam firman kebenaran yang menghidupkan kita di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa firman Tuhan adalah roti kehidupan. Tanpa secara tubuh makanan saja tidak cukup. Dan waktu-waktu yang ini firman Tuhan benar-benar menghidupkanku. Dan saat aku baca firman-Nya, entah kenapa tubuh saya bergetar, merinding. Ada sesuatu yang hidup, dan memang firman Tuhan adalah hidup. Saya akan ambil dari ayat 7 sampai 10. Kita akan belajar bersama dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus sebagai manusia Tuhan. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis
dan keluhan kepada dia itu ada Bapa yang sanggup menyelamatkannya, nyanya juga besar itu dari Yesus Kristus dari maut. Dari sini dulu Tuhan Yesus sendiri ya, yang tidak berdosa, tapi dia mempersembahkan doanya untuk kita, permohonan, memohon, bukan hanya permohonan, tapi ternyata dengan ratap tangis. Bagaimana sih mungkin kita yang pernah meratap dengan tangisannya gitu, mungkin menangisnya bukan karena nasi orang atau yang kita cintai, kepada Bapa, pada Dia yang sanggup menyelamatkannya dan hanya memang menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun Tuhan Yesus menderita sebegitu rupa, tapi dia tetap taat dengan apa yang Bapa mau. Dan ayat 9, dan sesudah ia, Tuhan Yesus mencapai kesempurnaannya, ia, Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Menurut peraturan Melkisedek, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Di hari-hari ini dengan kondisi seperti ini, untuk taat, maksudnya taat itu seperti apa ya? Jadi kadang taat mendengar suara Tuhan itu tidak mudah untuk menjalankan. Lebih enak mendengarkan, tapi kadang susah untuk menjalankan karena sepertinya berat. Padahal Tuhan Yesus saja udah mempraktekkan semuanya gitu. Apakah itu hanya berlaku untuk Tuhan Yesus? Karena ini masih berlaku loh untuk kita semua yang hidup di dalamnya. Kita semua yang percaya di dalam firman Tuhan, kita yang hidup di dalam firman-Nya. Jadi apakah kita meratap berdoa untuk kita sendiri, itu pun percuma. Padahal Tuhan Yesus saja meratap untuk umat-umatnya dengan ratap tangis dan ini. Padahal dia tidak berdosa. Tapi dia mau belajar taat sampai pada kesempurnaannya untuk menjadi pokok keselamatan bagi semua orang. Aku merasakan bagaimana kasih Tuhan itu sangat besar. Bukan bagi saya pribadi, tapi bagi semua orang. Tergantung mereka taat enggaknya. Sepertinya itu dulu. Terima kasih. Oke. Wiwi, impresi yang diterimanya. Jadi mengenai ayat 7 sampai dengan ayat 10, terutama tadi tentang ratap tangis dan keluhan kepada Dia yaitu Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jadi sebenarnya Dia ya Bapa yang sanggup menyelamatkan sebenarnya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Itu referensinya ada dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46, Markus 14 ayat 32 sampai 42, dan Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Itu tentang apa? 3 perikop itu yaitu mengenai doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saya akan bacakan di Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46 ya. Nanti untuk yang Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 dan Markus 14 ayat 32 sampai 42 nanti bisa dibaca sendiri.
Saya akan membacakan yang Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi Tuhan Raja kita ini memang dikatakan ayat 44. Meski dia adalah Tuhan yang sempurna, yang mengambil rupa manusia yang sangat sempurna juga. Bahkan kesetaraan yang ilahi itu dilepaskan dan dia turun ke bumi ini, dia pun merasa yang namanya apa? Ketakutan. Ayat 44 itu. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh. Bahkan peluhnya itu seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kenapa bisa demikian? Karena pembuluh darah pecah. Orang-orang yang sangat stres, sangat ketakutan dan lain sebagainya, pembuluh darah itu bisa pecah. Dan kalau kita melihat di ayat-ayat yang tadi sudah saya sampaikan, dia tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan 3 kali dengan perkataan yang sama. "Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Jadi kalau tadi ditanyakan ketaatan itu seperti apa ya? Menurut saya, apa yang kalau kita base di konteksnya ini ya, taat. Kalau Tuhan sudah perintahkan kepada Tuhan Raja kita, engkau menjadi tebusan, menjadi domba yang disembelih, yang dikorbankan, bahkan itu dinubuatkan sejak awal, ya, sejak kejadian, bahwa keturunan perempuan ini, ya, itu tumitnya akan digigit oleh ular, ya, akan diremukkan oleh ular. Kemudian ada lambang waktu zamannya Musa membawa bangsa Israel yang sangat degil itu, ada ular tembaga yang digantung di atas kayu. Setiap orang yang memandang ular tembaga itu maka sembuh dari gigitan-gigitan ular-ular yang menggigit orang-orang yang degil-degil itu. Dan masih banyak lagi, terutama di Bait Allah ada korban, ada lembu, ada domba, ada burung merpati yang harus disembelih. Bahkan pada hari ini kita merayakan Yom Kippur, itu setahun sekali imam besar masuk ke Bait Allah, masuk ke bukan hanya ruang kudus tapi ruang Maha Kudus. Dengan hisopnya dia mencipratkan, ya, darah itu di atas tutup pendamaian. Jadi Yom Kippur itu artinya hari pendamaian. Nah, kalau nggak benar tuh imam besar itu bisa mati di hadapan Tuhan. Dia sendiri membawa darahnya, ya kan? Dia sendiri juga membawa darah bangsa Israel. Nah, itu sebenarnya sangat mengerikan.
Karena Tuhan Raja kita itu tahu cara matinya bagaimana, cara disiksanya itu bagaimana, karena dia maha tahu. Tapi karena dia taat, nah ini ketaatan itu, ya meskipun kita tahu ya prosesi penyalipannya itu, bahkan penyiksaannya, bahkan doa di Getsemani ini sangat mengerikan, baik secara roh, ya ada pergaulaan di dalam dunia roh, kemudian dari jiwa sendiri, ya Tuhan ini ngalami pergaulaan dalam jiwanya. Kalau boleh ini lalu, tapi jangan menjadi kehendakku, tetapi kehendak Bapa. Dan tubuh, karena yang akan dihancurkan itu adalah tubuh dengan cara mati yang mengerikan, bahkan dikatakan terkutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi ngeri sekali. Jadi ketaatan itu memang butuh namanya mati atau kematian, terutama kematian daging. Nah, bagaimana dengan kita? Kita nggak sampai yang namanya mencucurkan darah, kata Tuhan. Waktu kita menghadapi pencobaan, tidak sampai mencucurkan darah pada waktu kita menghadapi cobaan. Dan manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi sebenarnya ya tidak perlu sampai mencucurkan darah kalau kita keluar dari pencobaan itu, enggak. Tapi kita harus kembali kepada pokok. Jadi itu apa yang saya sedikit tambahi dari apa yang disampaikan Wiwi. Baik, ada yang mau menyampaikan dari yang lain? Silahkan. Salam, ini pakai punyanya Kak Sarah karena Yuli, saya punya untuk buka firman. Iya, silahkan Hakim Yuli. Terima kasih. Saya juga dapat di ayat ke-7. Ayat ke-7. Ya, itu tentang bagaimana gaya hidup Tuhan. Maksudnya berdoa itu menjadi gaya hidup, dan itu yang maksudnya sekarang ini Tuhan itu lagi ajarkan ke saya. Jadikan doa itu menjadi gaya hidup. Dan tentang ketaatan dikatakan kalau misalnya kita yang anak kecil itu masih minum susu, yang orang-orang dewasa sudah harus makan makanan yang keras. Dan seperti apapun, di sini juga berbicara bahwa Tuhan itu berkata bahwa dia adalah imam. Nah, di ayat 7 tadi dikatakan bahwa dalam hidupnya sebagai manusia ada hal kesamaan dengan Tuhan, yaitu pada waktu ini Tuhan itu juga manusia 100% pada waktu Tuhan ada di dunia. Kita juga sekarang ini manusia. Nah, yang saya dapat juga bahwa kalau kita berdoa, kita ikut pimpinan Roh Kudus, di dalam kesalehan juga Tuhan ajarkan, dan kalau kita juga pun taat, Tuhan pun akan mendengarkan doa kita, karena ada firman-Nya mengatakan bahwa apapun yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Nah, yang Tuhan mau sekarang di saya adalah bagaimana saya menjadi taat, karena anak kecil pun pada waktu kita menghadapi anak kecil, sekalipun dia masih minum susu, ketaatan itu dituntut dari dia. Contohnya saja misalnya untuk pada saat makan, pada saat tidur, pada saat apa, itu
orang tua mengajarkan dia, dan anak itu mau tidak mau harus taat gitu untuk pertumbuhannya dia. Nah, supaya tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat seperti yang Tuhan mau, kita juga harus taat melakukan dari yang kecil-kecil, misalnya dipercayakan dengan mendoakan sesuatu, mendoakan ya lingkungan kita dulu lah, dari keluarga kita, dari orang-orang yang kita layani. Kalaupun misalnya sekarang ini belum semua kita bisa memakan makanan yang keras, tapi ada hal yang bisa kita pelajari, yaitu dari kesalehan Tuhan, dari ketaatannya, dan kita akan bisa mengikuti setiap pimpinan roh kalau kita itu benar-benar memberikan hati kita, mendengar apa yang roh katakan, dan melakukan hal kecil itu yang Tuhan pimpin. Saya percaya itu akan membawa sesuatu perubahan, dan itu akan menjadi dasar kita menjadi dari yang anak-anak itu akan menjadi bertumbuh menjadi manusia dewasa di dalam roh seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi melalui kehidupan kita pun kemuliaan Tuhan itu akan dipancarkan dengan sendirinya, itu akan terlihat, itu akan benih-benih buah-buah itu akan keluar dari hidup kita. Jadi yang Tuhan ajarkan di saya adalah belajarlah untuk taat, jadikan doa menjadi gaya hidup, dan belajar jujur di hadapan Tuhan. Belajar juga dari hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh hati. Karena kalau kita tidak bisa dipercaya dalam hal yang kecil, Tuhan tidak akan percayakan kepada kita hal yang besar. Dan kita juga harus melihat bahwa kalau misalnya anak-anak itu tidak bisa dipercayakan hal yang besar, tapi bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa dipercayakan hal yang besar, kita harus belajar dari hal yang kecil. Dan itu yang terus Tuhan sedang bawa saya masuk lagi melalui pelayanan di satu keluarga ini. Dan seperti tadi malam juga Tuhan suruh saya untuk doakan sama mereka, ya saya taat aja. Terus ini juga saya melihatlah ada perubahan, ada sesuatu yang buah itu sudah mulai kelihatan dari hal-hal kecil yang saya tabur kepada mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Terima kasih Yuli dari saya pikir bukan hanya untuk pribadi Yuli, tapi untuk kita semua ya. Jadi menarik ini. Ada kata namanya mempersembahkan. Jadi doa yang selama ini kita tahu ya, doa ya Tuhan ajar kita untuk berdoa. Yang paling terkenal itu doa Bapa kami kan. Tuhan ajari kami untuk berdoa, maka Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Kita semua tahu itu. Tapi ini ada kata yang cukup menarik di sini adalah mempersembahkan atau offer up ya, dalam bahasa Inggris offer up prayers
and petition. Jadi kata permohonan dalam bahasa Inggris di sini lebih jelas saja petisi, petition. Jadi bukan sekedar doa dan permohonan yang kita tahu, aku mohon ini Tuhan, cita-citaku, berkati aku. Bukan seperti itu. Tapi ini doa, itu komunikasi dua arah dengan Tuhan, dan petisi atau permohonan. Berarti pengajuan proposal seperti itu. Karena petisi itu juga bisa bukan cuma usulan, tapi juga bisa dalam tanda petik agak protes, ya kan? Kalau kita ngelihat tadi apa yang sudah disampaikan bahwa Tuhan, kalau cawan ini boleh berlalu, nah ini kayak protes kan? Tapi biarlah jangan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu petisi. Bukan sekedar permohonan. Kalau permohonan kan seperti tadi diungkapkan Yuli, bahwa ya mohon misalnya keselamatan atas orang ini dan lain, hanya cuma itu. Tetapi ini sungguh-sungguh. Ini saya ingat seperti Musa berkata kepada Tuhan, itu petisi ya. Tuhan, jangan hancurkan bangsa Israel. Kamu sudah keluarin dari Mesir, dibawa ke tanah Kanaan, tapi jangan hancurin lah gitu. Lebih baik namaku tidak tertulis saja. Lebih baik namaku aja yang dihapus. Lebih baik hukuman itu ke saya aja. Jangan timpakan kepada bangsa. Nah itu petisi, permohonan. Karena sebuah persembahan. Jadi persembahan berarti ada korban. Jadi doa dan permohonan ini dengan ratap tangis dan keluhan, ya, ini sangat mendesak. Karena banyak yang kalau kita, karena sudah kebiasaan ya, kita minta sama Tuhan, permohonan itu mah biasa-biasa saja gitu. Bukan sesuatu yang kalau boleh pakai bahasa Jawanya itu horeg. Jadi mengguncang bangunan, mengguncang pohon, mengguncang apapun supaya itu ada perubahan gitu loh. Sama seperti Tuhan Yesus, dia minta kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku tetapi kehendakmu. Petisi, persembahan. Makanya tidak heran stres ya, sesuatu yang stres juga. Karena ngapain sih harus mikirin orang lain? Seperti tadi Yuli kesaksian memikirkan keluarga, bukan keluarganya dia, ini keluarga di tempat dia bekerja, atau mungkin keluarga-keluarga lain yang kita sedang tangisi. Bahkan untuk Hong Kong ini, mungkin untuk siapapun yang Tuhan taruh dalam diri kita, kalau hanya sekedar berdoa biasa-biasa saja ya kurang gregetnya ya, pakai bahasa Jawa ya, gregetnya itu kurang. Jadi memang benar kita harus belajar doa yang levelnya bukan hanya level biasa-biasa, tapi level yang saya sebut tinggi, mungkin bisa dikatakan tinggi lah, oke, tapi ini dalam. Seperti kalau ini pakai gambaran Bait Allah ya. Jadi kalau orang bangsa Israel secara umum kalau masuk ke pelataran Bait Allah itu ada korban bakaran, oke? Itu doa permohonan persembahannya? Minta diampuni, tolong ampuni gitu, ampuni dosa saya. Maka harus mempersembahkan lembu atau domba atau burung merpati, ya kan? Dipersembahkan, ada pencurahan darah di sana, ada korban persembahan ada gitu. Tetapi kalau sudah masuk lebih dalam lagi, dan ini bukan pada umumnya bangsa ya, tetapi
para imam, para Lewi masuk ke ruangan suci. Di sana ada korban juga, persembahan yang namanya ukupan. Itu doa, ya doa, permohonan juga sama, tapi bukan dosa lagi karena udah diselesaikan di pelataran. Dan ini di ruangan suci, yaitu apa? Pengucapan syukur, ya kan, seperti itu, kudusan, anugerah, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu. Tetapi kalau masuk lebih dalam lagi, yang namanya ruang Maha Kudus, di mana di sana hanya ada tabut perjanjian dan hanya imam besar aja, satu aja yang imam besar itu masuk. Itu seperti dibahas di pasal 5 ayat-ayat sebelumnya tadi, bahwa dia membawa darahnya sendiri yang sudah dikorbankan, bahkan membawa darah umat atau bangsa, dan taruhannya dia nyawa itu. Kalau nggak benar-benar menguduskan diri, bisa mati itu di dalam gitu. Nah, tingkatannya lebih dalam, sangat dalam, dan ini berupa persembahan, doa dan permohonan, prayer and petition. Jadi sungguh-sungguh mengerang untuk siapa yang didoakan. Entah keluarga, entah organisasi, perusahaan, tempat bekerja, pelayanan, gereja, atau bangsa. Ya, yang lebih luas lagi skupnya begitu. Nah, dan tentunya karena kita mengerang yang meminta sangat urgent, sangat-sangat urgent, tentunya dengan tangisan, mungkin dengan doa puasa dan seperti itu. Ya, itulah yang kita belajar satu hal. Terima kasih tadi sharingnya dari Hakim Yuli. Baik, ada yang mau sampaikan lagi? Jadi doanya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, betul. Tapi kepentingan bersama, seperti yang Tuhan Yesus doakan. Ya, bukan. Jadi ini benar-benar doa yang serius. Ya. Dengan ratapan dan tangisan lagi. Ya. Saat itu pas dikembali di yang Matius apa Markus ya. Itu saat Tuhan, jikalau cawan ini lalu daripadaku, ya Tuhan Yesus kan berdoa untuk kepada Bapa. Ya. Itu berdoa juga bukan hanya sekali loh ternyata. Ya memang betul. Itu sampai 3 kali. Setahu saya dulu sampai 3 kali Bapak ini nggak jawab. Tapi pas saya baca di Ibrani 5 dan ayat 7 itu ternyata Bapak dengar. Tuh, kan ayat 7 Pak, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Tuhan Yesus, ia telah didengarkan. Ya. Dan sekalipun jikalau cawan ini lalu daripadaku, Tuhan Yesus itu meratap tangis sampai 3 kali. Dan setelah ditemui murid-muridnya, dia kok ya nggak berjaga-jaga, malah tertidur, kelelahan. Sebenarnya ini juga suatu kayak peringatan untuk kita-kita, bahwa jangan sampai kita kecapean atau ketiduran karena kelelahan secara pekerjaan duniawi. Saat Roh Kudus bangunkan untuk berdoa, kita bangun berdoa. Dan sebenarnya ya memang yang lebih tahu kan Roh Tuhan. Tuhan sendiri tahu bagaimana Tuhan Yesus menangis dengan ratapnya. Jadi dia bukan meratapi dirinya, tapi meratapi umat semua. Wah, kalau tidak sampai dia begitu diserahkan di atas kayu salib sampai darah tercurah, tubuh terkoyak, nah mungkin tidak jadi seperti ini, tidak ada penyelamatan, tidak ada penebusan, dan kita yang di dalam Tuhan hidup oleh kasih karunia dan rahmat-Nya itu sungguh luar biasa. Jadi kita benar-benar serius ya. Serius karena pengorbanan Tuhan itu benar-benar serius,
tangisan Tuhan itu bukan juga tangisan untuk dia. Dia nangis bukan untuk dia. Ngapain? Dia tidak berdosa. Dia nangis untuk kita. Diingetin lagi saat Tuhan Yesus bawa kayu salib. Seberat apa itu kayu salib? Dan diingatkan lagi saat ada ibu-ibu yang bertanya dan menangis. Dan Tuhan Yesus bilang, "Hai perempuan Samaria apa ya?" Ada ya ibu-ibu yang menanyakan atau menangis, dan Tuhan Yesus jawab, "Kenapa engkau tangisi aku? Yang harusnya kamu tangisi itulah saudara-saudaramu dan engkau diri kamu sendiri." Gitu loh. Karena dia tidak tahu, si ibu ini tidak tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan ini semua untuk dia. Bahkan untuk kita semua yang taat dan setia. Oke, saya mau sampaikan. Jadi kembali lagi ya, doa yang dipersembahkan atau petisi atau permohonan yang dipersembahkan Tuhan di hadapan Bapa, ya kan? Memang didengar kan? Iya, didengarkan. Tapi apakah terus mengubah cawan itu? Enggak. Cawan itu, murka itu memang harus diminumnya, ya kan? Harus diminumnya, karena itu sampai kepada salib itu dan ada penebusan. Nah, bagaimana dengan para muridnya? Tadi dikatakan kalau kita dibangunkan Tuhan untuk berdoa dan lain sebagainya, jangan malas-malasan. Sebenarnya terlalu jauh konteksnya. Kalau kita kembali di sini, mengapa murid-muridnya tidur? Lihat ayat 45 di Lukas pasal 22. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena apa? Duka cita. Memang benar. Wah, ini terjadi di Getsemane, ini terjadi setelah the last supper, setelah makan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Jadi setelah malam perjamuan kudus itu, ya kan, perjamuan malam terakhir, kemudian mereka sama-sama pergi Taman Getsemane. Waktu di Taman Getsemane itu mereka ini tertidur. Bukan karena, memang kalau kita pikir dulu, saya juga mikir, wah ini karena mungkin jelang pagi dan lain sebagainya, ya, malam dini hari setelah habis perjamuan malam ngantuk dan lain sebagainya. Ternyata di sini disaksikan bahwa mereka ini duka cita. Kenapa berduka cita? Karena kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya itu tanda-tanda itu sudah ada bahwa anak manusia akan diambil daripada mereka, ya kan? Nah, kalau gembala ini nanti diambil, maka domba-dombanya tercerai-berai karena apa? Ada serigala. Jadi mereka penuh dengan kesedihan. Nah, kita tahu sendiri kalau kita sebagai migran ya yang ada di Hong Kong ini, kalau ada teman-teman yang bermasalah, misalnya kayak saya nggak ngurusin di shelter begitu, mereka lebih banyak tidur, jam tidur mereka itu jauh lebih banyak daripada kita yang bekerja ini. Why? Karena nggak ada pekerjaan, mereka sedang ada masalah dengan majikannya, atau mereka melakukan pelanggaran hukum seperti itu dan lain sebagainya, dan harus sementara ini diam, tidak boleh bekerja menurut peraturan imigrasi, ya kan? Dan harus menunggu proses. Dan apa yang dilakukan? Ya udah nganggur, ya, penuh dengan duka cita, banyak tidur, makan tidur gitu, ya kan? Nah, tetapi Tuhan sudah mengingatkan apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yang sedikit disinggung oleh Hakim Yuli tadi. Ya, berdoa. Belajar berdoa. Nah, belajar berdoa bukan yang biasa-biasa saja, tapi berdoa yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu yang bagaimana? Yang keluar dari yang namanya
situasi pencobaan itu. Nah, kalau kita lanjut lagi ya tentang pencobaan, mungkin ada pertanyaan, yaitu pencobaan yang bagaimana sih? Kan tadi dikatakan bahwa pencobaan itu adalah tidak melebihi daripada kekuatan kita, dan pencobaan itu adalah bukan Tuhan yang mencobai, dan Tuhan juga tidak bisa dicobai, tapi pencobaan itu adalah karena apa? Keinginan diri kita. Nah, kalau Yesus, pencobaan yang terjadi itu apa? Pencobaan untuk apa? Dia skip atau dia tidak menanggung yang namanya penderitaan itu. Karena dia nggak berdosa kok, tapi harus menanggungnya gitu. Atas perintah Tuhan untuk dia menanggungnya. Karena itu dia berkata, kalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Tapi nggak bisa. Dan apakah itu tidak didengar Tuhan? Didengar Tuhan, betul. Diaminkan di ayat tadi yang disampaikan Hakim Wiwi, betul. Dengar. Meskipun sampai 3 kali sampai berpeluh seperti titik-titik darah itu, sampai pecah, sampai stres dengan tangisan, ya tetap Tuhan diam. Makanya lihat kan, tidak ada perkataan, kalau kita melihat ya, tidak ada suara Tuhan sejak doa di Taman Getsemani itu sampai dengan penyalipan. Dan di penyalipan itu Tuhan berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi sejak itu Tuhan yang Maha Kudus melihat Sang Putra Yesus Kristus itu seluruh dosa itu ditimpakan pada Yesus semua. Dan kita tahu bahwa Tuhan Bapa kita di surga, Yahweh Adonai, yang Maha Kudus itu tidak bisa bertemu dengan yang namanya dosa. Tetapi anak yang dicintainya harus menanggung itu dosa. Maka Bapa kita memalingkan mukanya. Dan sejak di Taman Getsemani itu, meskipun dia dengar, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia melihat Yesus di atas kayu salib itu, dia tidak tahan melihatnya dan dia memalingkannya. Nah, itu pencobaan yang dialami. Nah, lalu kita pakai bahasa biasa dipakai oleh hakim kita ya. Implikasinya itu apa? Bagaimana dengan kita? Nah, pengajaran tentang susu, makanan yang yang lembut dan makanan yang keras itu bedanya di mana? Sebelum saya menjawab, mungkin ada yang bisa jawab. Susu itu bagaimana? Yang memerlukan susu itu bagaimana? Dan yang memerlukan makanan keras itu bagaimana? Hubungannya dengan doa, dengan dosa, dengan permohonan. Ya, saya tambah sedikit. Memang sih, tadi saya juga dapat di situ. Kenapa? Benar kata yang tadi soal si punya cari Yuli, bahkan Wiwi. Implikasinya itu Yesus, ya. Kalau kita, kenapa di bawah tuh di ayat soal makanan bayi susu, ya implikasinya yang kita lihat yang kecil ya, karena seperti Yuli bilang tadi bahwa bagaimana kita bisa kalau kita tidak taat perkara kecil, tidak dikasih perkara yang besar. Artinya di sini susu dan juga makanan keras begini. Coba kita lihat implikasi yang gampang, realiti hidup kita sekalian ya. Ada masalah sedikit, mungkin sebelum kita berdoa kita udah merengek dalam hati, aduh ini gimana, kadang begitu ya, kemon. Sampai kalau kita lihat Tuhan sampai masuk ke dalam persembahan doa yang sungguh-sungguh, kemon, motivasi hati yang Tuhan tahu, cuman Tuhan dan orang atau saya sendiri.
masing-masing kita dengan Tuhan sendiri. Itu di situ. Nah, kenapa Tuhan ingatin bahwa yang susu dan juga yang keras. Artinya, seringkali kita sadar enggak? Kita udah dapat makanan keras, apa kita masih susu? Implikasinya gampang. Dunia sekarang ini banyak orang loh. Enggak, ada yang bencana, ada yang mungkin sudah meninggal, kadang-kadang tiba-tiba ada yang meninggal enggak bisa pulang dan segala macam. Ya, ayo, apa kita mau bersyukur? Atau kalau kita mau bilang bahwa, oh Tuhan, kenapa terlalu cepat begini dan begitu? Kelihatannya mungkin nggak ada apa-apanya karena cuma ngomongnya seperti itu. Tetapi itu pun sudah bukan yang keras, susu. Nah, nanti lambat laun pakai motivasi bahwa masih manusia, kita masih manusia. Kata roh penurut, daging lemah. Buntut-buntutnya, excuse-nya di situ. Awalnya yang Tuhan mau itu motivasi hati kita. Bagaimana kita mau masuk lebih dalam lagi dengan sungguh-sungguh persembahan doa seperti Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya juga paling yang keluar awal dari kita itu apa? Karena yang Tuhan lihat itu, yang Tuhan tertarik bukan gimana apa yang sudah kita kerjakan, tetapi yang Tuhan tertarik itu, yang Tuhan lihat motivasi hati kita itu ada yang dalam melakukan segala sesuatu. Seringkali ya kelihatannya ya udah jago, ya, tapi ya itulah motivasi itulah sendiri yang mesti dilihat. Karena yang ngerti motivasi hati itu cuma kita sendiri sama Tuhannya, lain orang enggak. Itu aja yang saya mau bilang. Maka itu Tuhan bilang ada perbedaan yang susu. Kenapa enggak perbedaan yang sebenarnya kamu itu sudah bisa makan keras, tapi kamu masih susu? Itu di ayat berapa tadi ya? 13-14 kayaknya itu. Itu harus kita perhatikan untuk kita, bukan untuk Tuhan Yesus. Itu untuk kita yang Yesus mau tekankan di situ. Simpel aja jawabannya itu untuk kita, realitinya. Pada saat kita ada dengar apa atau ada apa, reaksi kitanya tuh bagaimana? Gitu. Kita bisa mengucap syukur, bisa bilang Tuhan baik, atau sebaliknya, oh Tuhan, kenapa terlalu cepat, baru saja dengar, baru saja begini, mungkin baru saja gua doain dia, tapi kok pulang dan segala macam. Itu yang Tuhan mau lihat di situ. Baru bisa dikatakan Tuhan bilang, sebenarnya kamu ini sudah dewasa, tapi masih susu, ataukah memang benar kamu sudah makan makanan keras? Masing-masing kita dengan Tuhan. Thank you. Terima kasih ya. Oke. Jadi kalau kita klik ke ayat-ayat tadi yang kita bahas, makanan keras, lihat ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke, to distinguish good from evil. To distinguish good from evil. Jadi kita bukan saat ini kalau susu itu pakai analogi ya, kalau susu itu kan selalu enak, lembut. Oke? Kalau susu lembut untuk pencernaan kita baik, membuat kita senang, nyaman, tidur, selesai, kan gitu. Kan nggak perlu diolah kan, susu. Tapi kalau makanan keras, Anda tahu kalau makanan keras seperti apa? Harus dikunyah. Oke? Harus dikunyah lewat sistem pencernaan kita butuh yang namanya 4 jam sebelum dibuang kotorannya. Seperti itu. Itu harus melalui proses masuk mulut,
dikunyah gigi, masuk tenggorok kita, kemudian di lambung, campur ini dan itu, masuk usus halus, masuk usus besar, dan dibuang. Itu panjang proses. Nah, kalau susu enggak, dia diminum, diserap oleh tubuh. Tapi kalau makanan keras harus dikunyah. Nah, kalau ini makanan keras distinguish good from evil. Kalau dalam bahasa Indonesianya membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau orang yang memerlukan susu, anak-anak tentunya, dia hanya melihat baik, buruk. Ya kan? Ringan, berat. Berkat, kutuk. Ya kan? Gampang memisahkannya. Oke? Gampang memisahkannya. Sama seperti Yesus. Yesus harusnya disalib atau tidak disalib? Salib itu kutuk. Salib itu kutuk. Tidak disalib, berkat. Disalib itu masalah. Tidak disalib, itu berkat. Ya, tidak disalib itu berkat, disalib itu kutuk. Sesuatu masalah. Tidak disalib bukan masalah, damai sejahtera, aman-aman saja, nyaman-nyaman aja. Tapi disalib, wah masalah itu berat. Makanya kita jangan alergi dengan masalah. Orang-orang yang dewasa, kita ini yang dididik oleh Tuhan, yang terlatih panca inderanya, itu bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Karena lihat, di dalam suatu masalah itu, penyalipan itu, ya kan, penderitaan itu, Tuhan diem, Bapak diem. Meskipun Tuhan Yesus minta, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Ya enggak, didengerin, tapi ya tetap harus diminum cawan murkanya itu untuk menanggung kita. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sama. Segala sesuatu masalah apapun, please jangan alergi. Kita taruh itu menjadi salib kita. Kita tanggung bersama dengan Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melihat diri kita. Kita ini masih benar enggak? Atau kita sudah banyak dosanya nih, banyak salahnya ini. Bahkan kalau kita berkata kita suci, kita benar, kita tidak melakukan kesalahan. Orang muda yang kaya itu sejak kecilnya dia mengikuti hukum Taurat dan dia memenuhi 10 perintah Tuhan, tapi tinggal satu ini apa Tuhan katakan, jualah seluruh hartamu dan berikan kepada orang miskin dan ikut aku, kata Yesus. Jadi makanan keras itu. Kita ngelihat, jangan merasa diri kita sudah benar, sudah pelayanan, sudah dikuduskan, sudah bertitel-titel secara rohani, makmur, dan lain sebagainya. Tapi kita ngelihat, apakah kita waktu mengalami pencobaan-pencobaan itu, kita ngelihat, Tuhan, apa ini diizinkan Engkau? Apakah aku memang disuruh minum cawan ini karena ada dari diriku yang harus keluar, harus dihapus? Contohnya gampang, misalnya benci, ya kan? Benci saudara kita. Tuhan bilang, ampuni saudaramu. Kita susah. Apalagi kita dirugikan, kita dipecat, kita diusir, kita diganggu, karakter kita sudah jelek, kita sudah difitnahkan, nama baik sudah nggak ada, harga diri nggak ada. Tapi bagaimana kita bisa mengampuni orang itu, mengasihi orang itu? Ini masalah, bagi kita masalah gitu.
Tuhan ajarkan di sini, makanan yang keras ya begitu. Melihat bahwa pencobaan yang kita alami, masalah yang kita alami, di dalamnya Tuhan itu sedang mereka-rekakan yang baik. Mengubah itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita, untuk daging kita itu mati. Supaya keinginan roh dalam diri kita ini terbangun. Ke depan, kalau Tuhan izinkan, kita akan terus baca terus Ibrani pasal 6 dan berikutnya. Itu semakin memperdalam mengenai makanan yang keras dan susu ini. Karena saat-saat ini penting bukan sekedar kegiatan agamawi, bukan sekedar kegiatan rohani, bukan sekedar Zoom seperti ini, bukan sekedar persekutuan, bukan sekedar doling atau pujian penyembahan atau apapun, tapi kita harus mulai melihat segala masalah yang ada ini. Memang kita tidak bisa skip, kita tidak bisa lari, tapi kita ngerenungin, ini baik nggak bagi kita? Untuk apa? Daging kita ini, keinginan daging kita ini hancur. Semua lingkungan ini membuat kita tidak bisa apa-apa, dan kita kembali, pertolongan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Raja yang adalah imam besar itu. Haleluya.